Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik Ibu. Selamat Pagi, pagi, Bu Bu Guru. Sudah datang semuanya di Google Meet ya? Alhamdulillah Sudah. Ya, Sudah, Bu. Bagaimana kondisi anak-anak hari ini? Semuanya sehat ya? sehat. Sehat. Alhamdulillah. Sekarang sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Dewi, minta tolong teman-temannya untuk dipimpin berdoa ya. Terima kasih. Dengan berdoa, semoga kegiatan belajar kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semua ilmu yang Bu Guru berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, Bu Guru akan mengajarkan materi apa? Sebentar, Bu Guru izin share screen dulu ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 manusia dan lingkungan, pembelajaran keempat yaitu PPKN, IPS, Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya apa anak-anak? Setelah kita belajar nanti, kita akan dapat menentukan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dapat menemukannya, kemudian dapat menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apalagi untuk pembelajaran IPS-nya, kita bisa menentukan karakteristik geografis Indonesia dengan tepat, kemudian dapat menyajikan pengaruh karakteristik geografis Indonesia terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Dan setelah bahasa Indonesianya, kita bisa menemukan pokok pikiran dan menyajikan pokok pikiran itu dengan teks tulis. Nah, sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Anak-anak siap? Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, adalah pendukung Pancasila dasar negara, Garuda Pancasila. Kalian tahu apa itu Pancasila, anak-anak? Tahu Bu Guru. Apa, Asep? Pancasila itu dasar negara kita. Iya, pinter. Pancasila ada dasar negara. Nah, Pancasila dasar negara itu dirumuskan oleh seseorang. Siapa salah satunya yang merumuskan Pancasila? Presiden pertama kita. Iya, pinter. Presiden pertama kita siapa? Si Rotim. Ayo, jawab. Presiden siapa kita pertama? Insinyur Soekarno, Iya, Bu. pinter. Si Rotim hebat. Insinyur Soekarno. Pinter, Ore, pinter. Insinyur Iya. Soekarno atau Pinteran sering saya. disebut dengan Iya, Soekarno pinteran itu Asep. adalah salah seorang perumus Pancasila. Nah, beliau juga sebagai presiden pertama di Indonesia. Beliau juga sebagai bapak proklamator, sering disebut bapak proklamator, semangatnya sangat membara. Rumusan sila-sila Pancasila itu kita kenal dalam Pancasila. Sekarang coba amati Pancasila. Siapa yang hafal Pancasila? Ayo. Dewi Bu. Oh iya Dewi, pintar. Coba Pancasila dibaca Dewi. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Sudah Bu. Pinter, itu adalah 5 sila Pancasila. Nah, kelima sila Pancasila tersebut memiliki nilai-nilai luhur. Nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita menjadi aman, tentram, damai. Nah, setiap nilai-nilai Pancasila itu, setiap sila dari Pancasila itu memiliki nilai luhur. Yang pertama, sila yang pertama tadi adalah ketuhanan yang Maha Esa.
Nah, coba Asep, kamu baca nilai-nilai luhur apa saja yang ada pada sila pertama Pancasila, Asep? Yang pertama, nilai-nilai luhurnya menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan agama pada orang lain. Yang keempat, saling menghargai kebebasan dalam menjalankan ibadah, Ibu. Iya, pinter. Jadi sila yang pertama itu berhubungan dengan keagamaan. Nilai luhur yang kedua. Ya Bu, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menumbuhkan sikap tenggang rasa dalam kehidupan sosial, meningkatkan kebenaran dan keadilan, Bu Guru. Sila ketiga Pancasila. Ya Nurul, silahkan Nurul dibaca. Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai silanya yang pertama, memiliki rasa bangga dan cinta tanah air. Nurul, coba diulang Nurul. Untuk bangsa dan negara. Yang ketiga, menjalin kerjasama untuk mempererat persatuan, Bu Guru. Oh iya, tadi bagaimana bunyi sila yang ketiga Nurul? Halo Nurul. Indonesia, Bu Guru. Anak-anak siapkan LKPD yang sudah Bu Guru share lewat WA Group. Ada 2 tugas yang harus kalian selesaikan. Coba sekarang amati gambar berikut. Meskipun beragam, banyak perbedaan, tetapi kita harus tetap bersatu. Harus tetap mencintai tanah air. Ini ada banyak perbedaan toh, ada pakaian adatnya berbeda, tetapi tetap harus bersatu. Kenapa Indonesia itu bisa beragam? Apa yang menyebabkan keragaman tersebut? Ayo, siapa yang tahu apa penyebab keragaman tersebut? Karena tempatnya beda-beda, jauh-jauh. Pintar. Sekarang kita akan mempelajari kondisi geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, batas-batas negara Indonesia itu adalah sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebelah selatan dengan negara Australia, sebelah barat dengan Samudra Hindia, kemudian yang sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Papua itu salah satu pulau yang ada di Indonesia. Pulau Papua adalah pulau yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua setelah Pulau Greenland. Masing-masing pulau itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki bentang alam yang berbeda-beda. Nah, itu berpengaruh terhadap berbagai bidang. Pengaruh kondisi geografis Indonesia di bidang ekonomi. Yang pertama, menambah devisa negara. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai pusat perekonomian di antara 2 samudra dan 2 benua. Dapat dijadikan sebagai jalur perdagangan dunia dan dapat mengembangkan pariwisata lebih lanjut kancah dunia dan menjadikan beberapa tempat di wilayah Indonesia sebagai destinasi pariwisata utama. Contohnya adalah Bali. Di bidang sosial ini ya, kegiatan pelayaran dan perdagangan antar pulau menjadikan hubungan penduduk terjadi dengan mudah. Terus kedua, adanya perilaku masyarakat akibat masuknya pora perilaku masyarakat daerah lain. Terjadinya pembauran dan perkawinan antar etnis, adanya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pengaruhnya terhadap bidang budaya apa? Nah, ini dia pengaruh terhadap bidang budaya itu. Indonesia kan memiliki rumah adat, suku yang bermacam-macam, betul tidak? Betul, Bu Guru. Betul. Dalam bidang bahasa misalnya, kalau keberadaan bahasa daerah yang banyak itu dapat diserap untuk memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Kemudian untuk komunikasinya apa? Komunikasi dan interaksi masyarakat menjadi lebih mudah. Ada pertukaran budaya. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian lebih mudah terhubung dan berkomunikasi dengan bangsa dan negara lain. Sekarang siapkan LKPD yang sudah Bu Guru berikan, kita kerjakan. Kumpulkan informasi dari HP, dari Google, dari buku-buku yang ada di hadapan kalian, dari buku pelajaran tentang kondisi geografis Pulau Jawa. Setelahnya, kalian temukan pengaruh geografis Indonesia seperti yang Bu Guru terangkan tadi ya. Setelah ini kita coba. Nah, Bu Guru minta sama siapa ya ini?
Sirotim, coba Sirotim dibaca Sirotim. Teks berikut tim, Sirotim. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Informasi apa yang bisa kalian temukan dalam teks tersebut anak-anak? Indonesia sangat indah, Bu Guru. Pinter. Ini untuk menemukan informasi di dalam sebuah bacaan, kita harus tahu pokok pikirannya itu apa. Pokok pikiran adalah masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Pokok pikiran bisa terletak di awal, di awal dan di akhir, atau menyebar di seluruh paragraf. Sekarang LKPD-nya disiapkan, kemudian diselesaikan tugasnya. Ada 3 paragraf di dalam LKPD. Tugas kalian menentukan dari ketiga paragraf itu masing-masing 1 pokok pikiran dalam setiap paragraf. Sekarang kita is breaking dulu. Kita joget-joget mau? Ya, Bu Guru. Musiknya mana, Bu Guru? Iya, terima kasih anak-anak. Tadi kita sudah belajar apa saja anak-anak? Tentang ide pokok. Iya, ide pokok boleh, apalagi? Sila Pancasila. Sila Pancasila. Ada satu lagi apa tadi? Pengaruh geografis, Beragam. Guru. Pinter, pengaruh geografis. Anak senang tadi belajarnya? Seneng banget, Ibu. Senang, Bu. Ya, senang ya, karena dengan hati yang senang, dengan hati yang bahagia, kita bisa mudah menyerap apa yang disampaikan oleh guru. Lembar evaluasi sudah Bu Guru berikan, dicek ya, nanti anak-anak kalian kerjakan. PR-nya kalian kerjakan halaman berikutnya. Untuk kegiatan selanjutnya, pelajari tema 4, nggih. Iya, terima kasih anak-anak. Sekarang coba anak-anak dipimpin berdoa penutup. Coba Ika, tolong dipimpin Ika. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.